Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, nafa'anallah bi'ulumi wa asrari fid daraini amin. Inna sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih ini termasuk Al-Abadilah, santri dari Habib Abdullah Al-Haddad. Dipuji oleh Habib Abdullah Al-Haddad, ma fil akwan mithil Abdurrahman. Pujian dari seorang arif billah, al-wali, al-alim. Gak ada di alam semesta ini seperti Abdurrahman. Oh, akwan, bukan di Tarim, bukan di Hadramut, bukan di Yaman. Ma fil akwan mithil Abdurrahman. Gak ada di dunia ini orang sehebat Abdurrahman. Dari keilmuannya yang begitu tinggi. Pujian itu diberikan oleh seorang arif billah, gurunya yang tahu persis, bukan dari awam. Kalau awam pujiannya banyak dengan kacamata husnudzan, dan awam rata-rata mereka orang awam bodoh, sehingga sedikit ilmu dia puji dengan berlebihan. Tapi ini yang muji alim, arif, tagi, nagi, dan gurunya yang tahu persis. Gurunya tahu persis santrinya. Suatu saat ada pertanyaan datang ke Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian oleh Habib Abdullah Al-Haddad disuruh bawa pertanyaan itu ke Habib Abdurrahman Balfaqih. Dijumpai Habib Abdurrahman Balfaqih di kebunnya, lagi nimba air untuk korma-kormanya, kerja di sawah. Datanglah penanya itu, saya disuruh Habib Abdullah Al-Haddad bawa pertanyaan ini ke Anda. Walah, ambilkan buku dan kertas. Diikat itu tali timba dengan kakinya, diinjak dengan kakinya, dijawab. Ini di kitab ini gini, ini ada khilaf ulama fulan ngomong gini, yang ini berpendapat gini, ada di kitab ini halaman sekian. Oh, lengkap dengan kitabnya, dengan halamannya. Tiba Habib Abdullah Haddad dibacakan jawaban, heran beliau, Masya Allah, begitu luas, cepat. Dia tanya, dia jawab ini di mana? Saya temui beliau di kebunnya. Apa dia pulang dulu? Golala, di kebun itu dia jawab, tanpa melihat kitab, ma fil akwan mithil Abdurrahman. Gak ada di alam ini seperti sealim Abdurrahman. Masya Allah. Tapi beliau ini dapat musibah. Wah, kata setiap awliya al-salihin tidak lepas dari musibah, karena beliau mewarisinya dari Nabi Muhammad. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mewarisi apanya? Mewarisi ilmunya, mewarisi halnya, mewarisi musibahnya. Tidak ada musibah lebih besar dari nabi. Juga demikianlah setelah nabi ulama. Al-Habib Abdurrahman ini salah satu ulama yang qad udiya adan katsira min jihatil ulah ad-dhalama al-mutakallibina ala baldati Tarim. Beliau itu sering sekali mendapat gangguan-gangguan dari para ulah, dari pejabat, dari penguasa yang menguasai Tarim. Dicari kesalahannya. Padahal beliau seorang alim, seorang yang saleh,
seorang yang wali min auliyaillah. Mestinya orang semacam ini bukan diganggu, bukan difitnah, bukan disiksa. Orang semacam ini diagungkan. Orang semacam ini difasilitasi. Orang semacam ini dimuliakan. Ini menjadi kebanggaan negeri. Ini menjadi sebab turunnya rahmat. Tapi subhanallah, sunnatullah untuk mengangkat derajat Habib Abdurrahman disiksa oleh penguasa. Wah, kata ulama kita, habaib kita. Tapi lihat apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perbuat ketika disiksa oleh penguasa yang zalim. Penguasa zalim menyiksa Habib wali min auliyaillah, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan penguasa kekuasaan. Habib gak ingin jadi penguasa. Habib gak punya prajurit. Habib gak punya pengikut yang banyak. Orang-orang yang cinta, yang belajar ilmu. Tapi subhanallah ada aja. Gak ada hubungannya politik, gak ada dengan penguasa, gak pernah nyinggung penguasa. Musibah. Dicari kesalahannya, gak tahu gimana caranya. Wa annahu hubis tahta zir. Suatu saat datang tentara dari penguasa itu maksa Habib, ngambil Habib dari rumahnya dan dipenjara. Apa salahnya? Enggak ada. Subhanallah. Wal Habib enggak pernah nyaci penguasa, enggak pernah bahas penguasa, enggak pernah mencalonkan diri jadi penguasa, enggak pernah mencalonkan orang jadi penguasa. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan kekuasaan itu. Ilmu, dakwah, ibadah, zikir. Tapi sunnatullah demikian. Di penjara. Orang-orang mencaci penguasa. Ketika keluar dari penjara, dicacilah penguasa. Zalim, jahat, fasik. Apa salahnya Habib itu? Gak ada urusan dengan pemerintahan Al-Habib. Siang malam ibadah, dakwah, masjid, kebunnya. Ibadah, dakwah, masjid, kebunnya. Basada, hayatu, ini hidupnya. Orang di luar mencaci Al-Habib Abdurrahman. Wa ba'd an farajallahu anhu min al-habsi. Setelah keluar dari penjara, datang orang-orang mengunjunginya. Ulama, alim, ma fil akwan, enggak ada di dunia ini seperti beliau. Datang, ya hayya, ahlan wa sahlan. Mulailah pembicaraan itu tentang penguasa yang zalim. Mulai ada yang mencaci penguasa. Memang penguasa kita ini zalim Habib, jahat Habib. La. Bukan dia yang salah. Loh, terus siapa yang salah? Ana yang salah. Kamu jangan caci mereka. Dibela sama Habib. Dilarang orang itu mencaci dia. Padahal udah jelas-jelas zalim. Bukan dia yang salah, saya yang salah. Apa salah antum? Antum gak pernah bahas pemerintah, gak pernah nyaci mereka, gak pernah ngelitik mereka. Kerjanya antum dakwah, masjid, ta'lim, kebun, kurma. Apa yang kamu lakukan? Sehingga kamu pantas di penjara. Gola suatu saat hasaba nafsahu al-Habib, menghisab dirinya. Udah keluar dari penjara, dia menghisab dirinya. Min aina ukhida wa ma sababu hadhil uquba. Dia menghisab dirinya, kenapa ya saya kok dapat musibah ini? Apa salah saya sama Allah ya?
So, udah jelas-jelas nggak ada salahnya dia dengan penguasa, udah jelas penguasanya zalim, tapi tetap menyalahkan dirinya dan tidak membuka pintu fitnah kepada umat. Umat tetap dilarang mencaci mereka. Ana yang salah. So, hada alim, hada habib. Ini orang saleh, ini dai. Membuat umat ini tetap tenang, membuat umat ini tetap damai, dan tidak mengajari umat untuk ghibah, mencaci, melaknat penguasa atau siapapun. Menghisab dirinya Habib, ana yang salah. Hatta ittala'a ala anna ba'dha man yakhdumuhu fil bait. Dicari-cari, oh iya, nemu kesalahan saya. Alhamdulillah Allah tunjukkan kesalahan saya. Ada perempuan khaddamah yang membantu beliau itu, pembantu di rumah. Biasanya beliau tanya, udah sholat belum, udah sholat belum, udah sholat belum. Saat itu di hari yang dia di penjara itu, dia lupa nggak nanya pembantunya itu udah sholat belum. Dan pembantunya orang yang melalaikan sholat. Tahawana fi sholat mafruḍah. Fa'alima, makalah Habib Abdurrahman baru sadar dan tahu anna sabab dalikal ada, sebab gangguan dan dipenjara oleh penguasa itu ada mutafaqqudil ikhdam. Dia tidak menanya, tidak cari tahu kepada pembantunya udah sholat apa belum, wal ghafla an amrihim wa zajrihim, lupa nggak tanya dan lupa tidak memarahi pembantu itu, menegur dia karena tidak sholat. Ada aulia, ini habib, ini dai, ini pemimpin. Walaupun udah jelas penguasanya zalim, dia tidak membuka pintu fitnah kepada umat untuk mencaci penguasa. Bahkan dia larang umat ini untuk mencaci, melaknat, dan dia salahkan dirinya. Saya yang salah. Kenapa? Supaya tidak membiarkan umat ini larut dalam kesalahan dan kesalahan, dalam dosa mencaci, ghibah, namimah. Tidak membuat suasana menjadi tegang, sehingga muncullah kelompok-kelompok melawan pemerintah yang dia khawatirkan ditunggangi oleh orang-orang kepentingan yang niat jahat. Terjadilah pentumpahan darah, pembunuhan, dan kekacauan yang ada. Gak ditahan sama Habib. Gak, bukan pemerintah, bukan penguasa yang salah memenjarakan saya yang salah. Inilah jalan yang ditempuh Habaib al-Ba'alawi. Ini jalan mereka. Semuanya seperti ini. Kalau ada yang berjalan bukan di jalan mereka seperti ini, membangkitkan umat untuk mencaci pemerintah, mengajak umat untuk mencaci pemerintah, ini bukan jalannya Habaib. Ini bukan jalannya Al-Ba'alawi. Jalannya siapa? Wallahu a'lam. Yang penting tolong jangan dikatakan ini caranya Habaib. Jangan dikatakan ini caranya Al-Ba'alawi. Al-Ba'alawi ini Al-Habib Abdurrahman Balfaqih. Al-Ba'alawi Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Al-Arsyah. Bagaimana mereka? Tidak membuka sama sekali umat untuk mencaci penguasa. Hisabuhum 'ala Allah. Dan tidak mendukung penguasa. Tidak mendukung penguasa.
Penguasa yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Kalau nggak bisa disalahkan karena dia jahat, kejam, diam, didoakan. Selesai. Tidak membuka pintu untuk umat mencaci, untuk umat menghujat, untuk umat gak percaya lagi, yang akhirnya tumbuhlah kelompok-kelompok yang akan membuat kekacauan. Karena mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jika itu dibiarkan sampai terjadi kekacauan jauh lebih besar daripada perbuatan zalimnya. Syria sekarang hancur. Kenapa? Ya sebab seperti ini. Para dai di sana banyak yang membangkitkan ketidakpercayaan umat kepada penguasa, membuka kejelekan-kejelekan penguasa walaupun ditambah-tambahi kejelekan itu, sehingga umat tidak percaya dengan penguasa, sehingga mudah untuk dibentuk kelompok-kelompok dan diberi senjata oleh orang-orang kafir, sehingga terjadilah pertengkaran, pembunuhan di dalam negara itu dan hancur, nggak ada penguasa lagi. Akhirnya apa? Nggak bisa hidup dengan nyaman. Pondok hancur ditutup, dakwah nggak bisa, sholat di masjid nggak aman, kerja nggak bisa, jiwa nggak aman, hancur semuanya. Mudarat jauh lebih besar. Maka cara Habaib, cara Al-Ba'alawi menutup pintu fitnah itu. Kalau dia dizalimi, dia sabar dan ada pahalanya ini. Siapa yang salah? Saya yang salah. Oh, penguasa zalim Habib, la, jangan caci mereka, saya yang salah. Kata cara Habaib, sehingga umat ini tenang, dan penguasa sebentar lagi ganti. Ganti lagi orang baru, jahat lagi, biarin. Ganti lagi orang baru, jahat lagi, biarin. Kan? Kita paksa ganti yang ada ini dengan orang baru. Kadang-kadang yang baru lebih jahat. Sampai sekarang ini banyak ada di truk-truk itu, ada gambar Bapak Soeharto yang tadi dicaci maki, ada tulisannya, ya opo enak zaman aku kan. Enak zamanku kan. Banyak yang mengatakan seperti itu. Zaman Soeharto lebih enak dari zaman sekarang ini. Penguasa zalim. Penguasa mana yang gak zalim? Artinya cara Habaib kita memperbaiki umat. Gak sibuk dengan penguasa. Penguasa bisa dinasihati, gak bisa dinasihati, biarin. Umat ini bentuk, jadikan umat ini umat yang saleh. Nantinya penguasa akan jadi saleh. Karena penguasa itu salah satu di antara umat. Diambil dari mana penguasa itu? Dari negara lain? Dari langit? Dari kita. Kata cara Habaib, cerdas mereka itu. Gak mau dibodohi oleh orang-orang politik yang berkepentingan. Nah, ini cara mereka mendidik umat. Rohah, maulid, dakwah, majelis. Kata ini cara Habaib mulai zaman dulu sampai sekarang. Jadi jangan bawa cara Habaib ke jalan bukan seperti mereka. Silahkan Anda milih cara apa, silahkan. Tapi jangan mengatakan ini cara Habaib. Cara Habaib ini. Al-Habib Abdurrahman Maula Arsyih, sama-sama Abdurrahman. Ini Abdurrahman Bilfaqih zamannya Habib Abdul Haddad. Yang ini sebelumnya lagi Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Al-Arsyih, santrinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Zaman mungkin 200-300 tahun sebelum, 200 tahunan sebelum Habib Abdul Haddad. Habib Abdurrahman Maula Arsyih ini tokoh ulama di zamannya, alim, wali, saleh, sehingga semua umat cinta dengan beliau, termasuk penguasa cinta sama beliau.
Dari cintanya penguasa itu sampai diambil mantu. Al-Habib sudah punya istri Syarifah. Penguasa ini cinta, diambil mantu, dinikahkan sama putri penguasa. Menikahlah Habib dengan putri penguasa itu. Wal penguasa tetap di jalannya, wal Habib tetap di jalannya. Gak ada hubungannya dengan kekuasaan dan pemerintahan. Tetap dakwah, roha, maulid, wah kata. Satu saat penguasa ini ingin menetapkan di pemerintahannya sesuatu hal, semacam sedikit pajak gitu. Datanglah ke ulama untuk minta tanda tangan persetujuan. Kata penguasa, ketika punya hajat, ulama yang dijual, selesai ulamanya ditaruh. Waktu itu ulama Masya Allah gak bisa dibeli oleh penguasa. Semuanya angkat tangan. Ini ada khilaf. Bukan haram loh. Ada yang membolehkan ulama, tapi gak berani. Hanya ada satu nasihati. Karena nanti percuma. Kamu percuma. Satu pun tidak akan ada yang berani tanda tangan. Gak usah repot kamu sebetulnya. Datangnya Habib Abdurrahman Al-Jufri, kalau dia sudah tanda tangan, semuanya akan tanda tangan. Karena dia imam kita sekarang. Beliau panutan para ulama. Dia tanda tangan, semua tanda tangan. Dan dia menantu kamu. Wah, Zen, gitu ya? Iya. Dia kan menantu kamu. Al-Habib Abdurrahman. Iya. Oh, kelas. Siap. Al-Habib waktu ngajar di rumah istrinya yang Syarifah, datang si penguasa ini, qul ahlan wa sahlan wa marhaban, dihormati. Satu penguasa, dua mertua. Selesai acara, ahlan wa sahlan wa marhaban, ayo khidmah, dengan seperti basa-basi. Dengar yang datang ini, ada apa, ada yang bisa dibantu? Kalau na'am Habib, saya ada hajat. Satu, silaturahmi. Kedua, anak ingin antum tanda tangan ini. Kalah. Ama ini berkaitan dengan hukum syariah. Ini berkaitan dengan umat Rasulullah. Memang ada dua pendapat. Yang ente inginkan ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada khilaf. Tapi karena saya lihat tidak dijalankannya ini lebih manfaat untuk umat, maka saya sarankan jangan. Walaupun ada yang membolehkan, tapi lebih manfaat jangan. Kalau karena ini sudah ini Habib, ini sudah, artinya dipaksa Habib ini untuk tanda tangan. Kalau la'afu. Untuk ini saya tidak bisa. Karena ini amanah untuk umat Nabi SAW. Kalau saya mengatakan mengambil pendapat yang membolehkan bisa aja. Tapi saya lihat ini bukan boleh dan tidak manfaat untuk umat. Mana yang lebih manfaat? Lebih manfaat jangan. Dipaksa la'afu. Dengan akhlak, dengan adab. Tapi tegas tetap. Syariah. Ente penguasa, ente mertua, tapi ketika berkaitan dengan hukum Allah, umat Nabi Muhammad, maka ini amanah. La ta'ata li makhluk. Tapi tetap akhlak. Sampai marah si penguasa ini. Marah dia. Karena kalau ini enggak tanda tangan, semua tidak akan tanda tangan. Enggak ada yang berani. Kalau enggak ada yang tanda tangan, dia gak bisa mewujudkan keinginannya. Marah-marah. Kalau kamu seperti itu, yang dipikir Habib bisa digertak sama dia, bisa ditakut-takuti, bisa diancam. Kalau tetap kamu seperti ini, maka anak saya ambil lagi, ceraikan.
Nah, padahal putri itu kok udah menikah nggak ada hak orang tua, udah semua kembali kepada suaminya. Tapi zalim, orang penguasa, orang zalim, mau nggak mau akan saya ambil. Allah Habib, karena nabas. Kalau itu kemauanmu, Allah, dan anak kamu mau, silahkan. Gak ada masalah yang diambil. Ama syariah, hukum Allah untuk anak berubah, la. Oh, tegas. Istrinya diambil, gak lah ambil. Anakmu, kalau dia mau, silahkan. Anak gak mau rebut. Bas, kata beliau, karamah sekarang. Sufah syariah, akhlak, adab, tegas, dan karamah di atasnya. Pas anak kamu lagi hamil anak saya, putri kamu, istri saya lagi hamil putri saya, anak saya. Dan Syarifah dengar, kata Syarifah dengar di balik tabir itu, ketika dia ngajar Syarifah dengerin, ikut ngaji. Kata istri ulama, mereka duduk ikut ngaji sama suaminya itu. Jangan umat mendapat manfaat, istri sendiri nggak dapat manfaat. Nah, istri ulama, anak ulama ngaji sama suaminya, ngaji sama abahnya. Banyak sekarang ini istri ulama nggak ngaji sama suaminya. Orang lain ngambil manfaat, suami istrinya, anaknya nggak ngambil manfaat. Wasyarifah, istrinya Habib dengarkan. Wasyarifah, kata Habib, istri anak yang pertama itu Syarifah, kasihan Allah belum ngasih keturunan, belum hamil. Alas anak mau pindah, janin di perut anak putri inti ke perut Syarifah. Karamah, apa dipindah ini? Bayi dipindah dari istri yang satu ke istri yang satunya. Operasi model apa ini? Dipindah. Kata istrinya yang dengarkan di balik tabir, wallahi ketika Habib ngomong akan saya pindah janin dari perut putri inti ke istri ana yang Syarifah, ana merasa ada yang gerak di perut ana langsung bayi pindah. Kalah, sudah bawa putri inti. Kata Habib Umar ketika cerita kisah ini zalim, ini mungkar, sampai istrinya diambil, istrinya Habib karena putrinya. Tapi kata Habib Umar, setelah kejadian itu, wal Habib Abdurrahman Maula Arsy Ajufri Al-Alim Al-Wali tidak pernah membahas kejadian itu. Dia menjaga keutuhan umat ini, tidak pernah membahas kejadian itu. Tidak di majelis umum, tidak di majelis khusus. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa antara dia dan penguasa. Enggak, Sofyan tahu penguasa ini. Ma'udzubillah, karena anak enggak mau tanda tangan, istri anak ke putrinya disuruh ceraikan di bawah. Atau zalim, atau fasik. Enggak ada. Sama sekali enggak dibahas. Seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Untuk apa? Apa beliau takut? Sebelum karamah. Kalau beliau mau dihancurkan itu penguasa, sesaat selesai. Enggak ada takut di depan mereka para habaib aulia itu. Mereka hanya takut sama Allah. Ditunjukkan nama penguasa itu. Karamah, janin di perut putrinya dipindah ke Syarifah dengan sekejap. Gak bisa menghancurkan itu penguasa. Kalau Habib itu mau, belum keluar dari rumahnya udah mati ini orang. Tapi akhlak, adab, manhaj, ini cara para habaib. Untuk menenangkan, beliau ingin umat ini tenang. Kalau itu diceritakan sama Habib, akan bangkit itu. Mungkin akan dilengserkan itu penguasa al-zalim. La. Biar keadaan tenang ini mahal. Tenang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila fi Quraisy ila fihim lillata syita'i wa sayf ya'budu
Rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada nikmat dari Allah, Allah tunjukkan. Aman, ini nikmat. Damai, ini nikmat. Maka jaga negeri kita. Jangan mau dibodohi oleh siapapun. Ini cara habaib ini. Kalau Anda ingin tahu caranya habaib ini, caranya Ahlul Bait ini, caranya Al-Ba'alawi ini, maka jangan mau ditipu. Cara yang lain, monggo fadhal. Mungkin ada cara yang lain, silahkan. Tapi jangan bawa nama habaib, jangan bawa nama Al-Ba'alawi. Mereka bukan seperti itu. Mereka menjaga keamanan, kedamaian, dan ini kisah-kisah perjalanan hidup mereka. Dizalimi, mereka yang menganggap dirinya yang salah, tetap dijaga keamanan. Dizalimi, ditutup seakan tidak terjadi apa-apa, dan dilarang umat untuk mencaci siapapun. Sehingga berjalanlah kehidupan ini dengan tenang, damai. Kezaliman mereka dihisab oleh Rabb. Enggak ada yang lepas dari Allah. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Syafal Habib Rahman, akhlak, adab, syaja'ah, berani, la. Ini syariah, la. Karamah di atasnya. Ada wahid Habib di Siwon. Dia bangun masjid. Kemudian penguasa difitnah oleh orang. Kata akhir setiap zaman para habaib ini diganggu penguasa. Boleh habaib enggak mau ngurusi, wasabar. Diganggu, difitnah penguasa itu. Habib ini bangun masjid, tujuannya ini ini dan ini sampai kena fitnah. Didatangi tukang-tukangnya itu yang lagi bangun. Jangan ada yang bangun masjid ini lagi. Pembangunan harus dihentikan. Kalau enggak, saya tangkap kamu semua. Takut tukangnya. Ditinggal masjidnya Habib. Walau Habib datang. Kok tidak ada tukang satu pun. Dihentikan pembangunan masjid. Ajib. Dipanggil salah satu tukangnya. Kenapa kok? Tidak ada yang kerjain. Kalau kami takut Habib. Takut apa ente? Anak nggak ngambil tanahnya orang. Masjid, anak bangun masjid. Tadi penguasa datang melarang kami untuk meneruskan pembangunan. Kalau enggak ditangkap nanti. Ajib. Ada urusan apa dia? Bangun, anak tungguin. Datang wal Habib, masya Allah, alim, arif, wali, ditunggu sama Habib. Datang penguasa itu, takut tukangnya. Galah, berhenti, saya kan udah larang. Didatangi sama Habib. Oleh isma, dengarkan baik-baik ya. Khulasah kalam, anak nggak ngurusin tintin mau apa? Apa Ru? Alasan ente melarang anak bangun masjid ini apa? Sof isma, dengarkan. Anak bisa menghancurkan ente. Semua tentara ente, istanahnya ente itu, pendoponya ente itu, anak hancurkan dengan mudah seperti anak melepas imam anak. Dilepas di depan si penguasa itu. Anak ngelepas imam anak ini, anak kembalikan lagi gampang kan? Ana segampang itu ana hancurkan ente dan semuanya kalau ana mau. Tak adab. Jangan macam-macam ente. Ta'awal Habib Ali, arif billah, karamah. Kalau alafu Habib, alafu Habib. Ana kena fitnah fulan wa fulan. Teruskan. Alafu. Assalamualaikum. Pulang dia. Asyahid. Dari cerita ini gak ada takut di depan mereka, gak ada nama takut itu mereka gak kenal, karena mereka sudah berpegangan dengan zat yang maha kuat. Tapi mereka tidak mau keadaan ini kacau.
Mereka tidak mau umat ini berantakan. Dan mereka nggak mau dimanfaatkan orang-orang politik. Sehingga mereka memilih jalan seperti itu. Sabar. 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 Biar. Nggak lama juga kok. Itu raja nggak lama, apalagi penguasa cuma 5 tahun. Paling 2 periode 10 tahun selesai. Maka ini cara mereka. Syaja'ah, akhlak, sofa, karamah. Karamah. Ya khair. Walhamdulillahi rabbil